rasuluh. Bapak Ibu sedang salat zuhur rahimakumullah wa iyyakum. Hari ini sudah memasuki hari ke-21 di bulan Rajab. Artinya kurang lebih 1 bulan 8 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Terus berdoa, bermohon kepada Allah, bukan hanya sekedar disampaikan ke bulan Ramadan, tapi juga minta kekuatan sama Allah. Karena memang masih banyak saudara-saudara kita sampai di bulan Ramadan tidak diberi kekuatan oleh Allah sehingga tidak puasa. Badan sehat, seger buger, tapi nggak kuat puasa. Kita semua masing-masing berharap kepada Allah, bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan diawali dari bulan Rajab. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Sya'ban itu dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha justru Rasulullah lebih banyak puasanya di bulan Sya'ban. Puasa yang sunnah maksudnya. Puasa Rajab itu tidak harus ditaksis, tidak harus ditentukan, melainkan justru Rasulullah mencontohkan hadis dari Al-Bahili, dari Abi Hurairah, Anas bin Malik pernah mengatakan Rasulullah SAW puasa Rajab itu kadang 3 hari puasa, 3 hari libur. 3 hari puasa, 3 hari libur, nggak harus setiap hari. Tapi ini jangan direkam lalu dipotong. Nanti disebarin kata Pak Ustadz, puasa itu nggak harus setiap hari. Harus setiap hari Ramadan mah ini yang dimaksud adalah puasa sunnah. Nanti jangan diedit ya. Diedit nanti disampaikan kata Pak Ustadz, ya udah puasanya 3 hari puasa, 3 hari libur. Tapi untuk Ramadan ya setiap hari. Ini yang dimaksud dengan puasa sunnah. Justru Rasulullah SAW banyak melakukan puasa sunnah itu di bulan Sya'ban. Kata hadis Aisyah radhiyallahu anhu, aku melihat Rasulullah tidak lebih banyak puasa sunnah dibandingkan dengan bulan Sya'ban. Kalau bulan Rajab itu, kata Anas bin Malik, yasumu hatta nakulu la yafturu, wa yafturu hatta nakulu la yasumu. Rasul itu di bulan Rajab puasa berhari-hari sehingga kami mengatakan Rasul nggak pernah buka. Artinya nggak pernah nggak puasa gitu setiap hari. Tapi di lain kesempatan wa yafturu hatta nakulu la yasumu. Kadang-kadang Rasulullah libur puasa di bulan Rajab itu berhari-hari sehingga kami mengatakan Rasul nggak puasa di bulan Rajab. Artinya bulan Rajab itu puasanya selang-seling saja. Tidak harus setiap hari. Ya jangan ditaksis, karena memang tidak ada keterangan yang mengkhususkan puasa sunnah di bulan Rajab. Justru yang diperbanyak oleh Rasulullah adalah beristighfar. Beristighfar dan membaca doa, Allahumma barik lana fima rozaqtana. Apa Pak doanya Pak? Ya barik lana fima rozaqtana, buat makan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana wa ghfir lana dzunubana. Itu adalah doa yang harus kita baca terus dari sekarang. Baik, kita lanjut tema kita yang tertunda tentang finisyanillahi ta'ala wal fusuq wan nifaq. Bab ini nanti kita ke depan terus tematik ya. Jadi pembahasannya tidak ada yang keluar dari kitab ini. Nama kitabnya Mukasyfatul Qulub. Jadi semua apa yang disampaikan ini yang mengarang kitabnya namanya Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Kata beliau, kemarin kita sudah membahas tentang Rasulullah SAW ditanya bagaimana beda antara mukmin dengan munafik. Sekali lagi, ini untuk introspeksi kita. Jadi tidak menunjukkan telunjuk ini kepada orang lain. Oh dia orang mukmin, orang yang munafik. Bukan. Kita belajar introspeksi aja. Karena memang introspeksi lebih sulit daripada mengoreksi. Karena mengoreksi itu keluar. Kalau introspeksi ke dalam. Namanya juga ya. Jadi banyak mengoreksi diri kita ketimbang mengoreksi orang lain. Rasul pernah ditanya tentang bagaimana beda mukmin dengan munafik. Mukmin itu hammuhu fis sholati wasyiyam. Orang mukmin itu kata Nabi tujuan hidupnya salat, ibadah, puasa, itu tujuan hidupnya. Orang mukmin. Tapi orang munafik wa al munafiqu hammuhu fit ta'am wasyarab kal bahimah wa tarkul ibadah. Sementara orang munafik itu tujuan hidupnya hanya makan, minum, berpakaian, styling, pokoknya apa sajalah yang berhubungan dengan dunia. Dan doyannya, senangnya ninggalin ibadah. Itu ciri orang
Nah kalau kita senangnya cuma ngurusin dunia, nggak usah nunjukin telunjuk ke orang lain. Kalau kita seringnya melakukan urusan dunia melupakan ibadah, berarti kategorinya munafik. Nah kemudian sekarang pertemuan kali ini kita akan coba membahas tentang yang menjadi ciri khas orang munafik itu apa aja. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dua ayat di dalam surah At-Taubah ayat ke-67 dan 68. Wal munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Wa'adallahu al munafiqina wal munafiqati naru jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum la'anahumullah walahum azabum muqim. Surah 9 ayat 67-68. Orang munafik itu dengan yang munafik laki-laki dan munafik perempuan ba'duhum min ba'din. Sama saja. Kalau bahasa kita itu ba'duhum min ba'din itu ya mereka bagian daripada komponen daripada bagian persatuan, kesatuan dari sebuah unit yang memang saling melengkapi gitu. Munafik laki-laki dengan munafik perempuan. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an yang lain wal mu'minuna wal mu'minat. Orang-orang yang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan. Nah, begitu juga dengan munafik. Ada munafik laki-laki, ada munafik perempuan. Ba'duhum min ba'din. Mereka saling menopang, mereka saling bersinergi. Apa yang mereka lakukan? Ya'muruna bil munkar, mereka selalu mengajak kepada kemungkaran, wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan mencegah dari kebaikan, dari kebenaran. Kebalikannya, sifat-sifat orang mukmin, al-mukmin ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi kalau kita senang banget ngajak kepada keburukan, kita senang banget menghindar daripada kebaikan, berarti kita termasuk orang munafik. Kemudian apa? Wa yaqbiduna aydiyahum, dan mereka selalu mengepalkan tangan. Ini bahasanya isyarah, majaz isti'arah namanya. Bahasanya kalau Al-Quran mengatakan mengepalkan tangan berarti pelit, kikir, bakhil, apalagi meregehese itu bahasa India katanya. Padahal katanya bahasa Sunda, merege hese gitu. Ngasih aja susah bener. Mengepalkan. Jadi salah satu tanda manakala kita pelit dengan sesuatu yang kita punya, berarti terindikasi kita orang munafik. Kenapa? Karena orang munafik itu dalam beberapa keterangan para ulama, orang munafik menganggap sesuatu yang dia belanjakan, sesuatu yang dia keluarkan itu berkurang. Sementara yang ditabungnya itulah punya dia. Padahal Al-Quran justru kebalikan. Segala sesuatu yang sudah Anda belanjakan, itulah yang abadi sebetulnya. Yang punya kita yang sebenarnya itu yang sudah kita belanjakan. Bukan buat kebutuhan kita, tapi melainkan belanja memberi bantuan kepada orang lain. Ma indakum yanfaddu wa ma indallahi baq. Surah 16 ayat 96. Sesuatu yang ada di tanganmu, sesuatu yang ada di tangan kita, berapapun pan pasti habis, Pak. Wa ma indallahi baq, sesuatu yang sudah berada di sisi Allah, itulah yang abadi. Kalkulasi kita kan kalau punya uang 100.000 dikeluarin 10.000, sisanya 90. Padahal kata Al-Quran yang sisanya yang 10.000. Karena belum tentu yang 90.000 kita bawa, kita pakai, itu bermanfaat buat kita, yang nantinya kita bisa bawa pulang. Dan segala sesuatu yang dimakan juga jadi sampah, yang dipakai juga lama-lama jadi lapuk, yang disedekahkan, apa kata Nabi? Fama akalta fa'ablaita, wa ma kasauta fa'afnaita, wa ma tasaddaqta fa'abqaita. Yang kau makan jadi kotoran, yang kau pakai jadi lapuk, yang disedekahkan itulah yang abadi. Nah, orang-orang munafik selalu mengepalkan tangan. Jadi mengepalkan tangan itu bukan mengepalkan tinju, Pak. Artinya tidak mau melebarkan tangannya, karena di dalam Al-Quran surah 17 juga Allah katakan
Wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman madhura. Kalau terlalu dermawan juga, kalau berlebihan lalu dermawannya kepada sesuatu yang tidak baik, ya tidak baik juga. Sesuatu yang harus kita keluarkan itu arahnya harus benar, harus baik. Mencari rizki memang harus dengan cara yang halal, buangnya pun harus sama. Sumbernya dari mana, dengan cara seperti apa, buangnya pun harus. Dalam kitab Irsyadul Ibad, Muhammad bin Salman itu pernah mengingatkan, Pak, cara setan untuk menyesatkan manusia itu lewat uang, lewat dunia paling gampang. Lewat dunia, dengan 3 cara. Dan ini yang paling berhasil nomor 3. Bukan pilkada, bukan ya. Bukan pilkada kemarin, bukan. Ini nanti dikait-kaitkan sama pilkada, yang menang nomor 3, bukan. 1, cara setan mengganggu manusia lewat dunia itu carinya dengan cara yang haram. Kalau nggak bisa, mencarinya tetap dengan cara yang baik, cara membuangnya, cara menyalurkannya dengan cara yang haram. Misalkan, kalau carinya sih bagus nih, tapi ya ngeluarinnya bukan buat sedekah, buat bantu keluarga, bukan buat membiayai kehidupan keluarga, melainkan buat jajan, buat segala sesuatu yang berhubungan. Pahamlah jajan itu apa ya? Pak, ngantuk semua, belum bulan puasa padahal ini. Nah, manakala kita mencari uang dengan halal, setan gak bakalan berhenti, Pak, ganggunya. Oke, kau cari dengan cara yang halal, aku bisikkan, kata setan, agar kau membuangnya ke tempat yang tidak baik. Halal kerjaan yang gak pernah korupsi, tapi pada saat keluar rumah dengan teman-temannya, sewa villa, disiapin, carinya sih gampang, halal, tapi cara membuangnya buat nyawer, dan nama bininya pelit banget. Yang ketiga, kalau ini tidak berhasil, cara nyarinya halal, buangnya juga halal. Apa yang ketiga? Dan ini orang paling masuk akal bagi orang munafik. Apa itu? Bakhil dengan sesuatu yang dia dapatkan. Ternyata orang bakhil itu bukan orang seneng, Pak. Kaya raya, banyak harta, kalau dia bakhil, orang gak seneng sebetulnya. Dan bakhil itu, pelit itu kelakuan yang tidak membahagiakan, Pak. Apalagi ada suh. Suh itu pelitnya luar biasa. Kalau dalam bahasa dermawan itu kan ada 2, Pak. Kalau dermawan jud atau sakhi. Kemudian yang ketiga yang paling utama disebut isar. Tapi kalau pelit ada 2. Yang pertama bakhil, yang kedua suh. Suh itu pelit sama orang, pelit sama diri sendiri. Bukannya orang sengsara kalau begitu, Pak. Dan pelit mah nggak ada yang membahagiakan, nggak ada. Justru yang dermawan, yang bahagia itu hidupnya penuh doa dari orang, penuh kebahagiaan dalam hidupnya karena dia bisa bantu orang. Tapi kalau orang pelit, emang ada senangnya orang pelit? Nggak ada, Pak. Dan itu orang munafik, salah satu cirinya yang paling melekat adalah kikir, bakhil, pelit. Itu cirinya orang munafik. Fanasiyahum nasullaha fanasiyahum. Yang ketiga, ciri orang munafik, Al-Quran mengatakan surat Taubah ayat 70, ayat 67 dan 68, nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa dengan Allah. Apalagi sampai menantang Allah, gitu ya. Kayak kemarin tuh ada konser, sebuah konser yang sebelum kejadian ada polling yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada apa enggak. Dan yang paling dominan hasil surveinya, mereka mengatakan di sini tidak ada Tuhan. Mereka mengakui sebagai kota malaikat. Ternyata malaikatnya lagi kemana nggak tahu, kebakaran akhirnya. Paham ya, Pak? Nggak usah dijelasin juga Los Angeles juga kali. Ya, mesti diingetin melulu gitu. Mesti dibahas terus terangin. Munafik itu mereka lupa dengan Allah. Padahal surah Al-Hasr mengingatkan kepada kita. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum. Jangan kau menjadi manusia seperti orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah akan melupakanmu. Gak masuk akal loh, Bang, gak masuk akal. Gak masuk akal.
cuaca lagi dingin kok bisa kebakaran. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Makanya jangan nantangin Allah. Kita udah dosa juga banyak banget, nantangin Allah. Gitu. Kalau buat Allah sih enggak ada yang enggak masuk akal, Pak. Buat Allah itu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun. Fayakun itu bukan kalimatnya, Pak, bukan. Kalimatnya cuma kun doang. Bainal kafi wan nun, antara kaf dengan nun. Dalam beberapa penafsiran para ulama, kalau Allah bilang kun itu kelamaan, Pak. Kelamaan. Bainal kaf wan nun, antara kaf dengan nun itu kan bunyinya kalau digabung apa? Kun, kan? Nah, itu kehendak Allah itu antara kaf dengan nun sebelum disambung saja kalau Allah mau bisa sekejap, gitu loh. Kalau secara logika sesuatu yang kadang kita mengatakan oh nggak masuk akal, dan buat Allah mah semua masuk akal, Pak, karena Allah Maha Kuasa. Bagi kita nggak mungkin dong air bisa mendidih tanpa ada api, gitu loh, ya kan? Nggak mungkin dong di zaman yang masih luar biasa dingin kok keluar api. Kalau buat Allah nggak ada yang nggak mungkin. Bainal kafi wan nun. Idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Bukan kita mengaku orang benar, Pak. Ini peringatan bagi kita. Jangan sampai kita menjadi manusia yang lupa kepada Allah, padahal kita dihidupin, dimatiin, dikasih rezeki sama Allah. Kita kalau punya anak buah lupa sama kita gimana, Pak? Allah itu yang memberi kehidupan kepada kita. Semua gratis, Pak. Allah ngasih sama kita gratis. Nyuruh ibadah juga Allah merintahin ibadah juga bukan buat Allah kok, buat kita. Emang ada untungnya buat Allah? Ada untungnya buat Allah, Pak? Bapak sholat, Bapak puasa, emang ada untungnya buat Allah? Enggak sama sekali, Pak. Justru rahmat kasih sayang Allah itu sama manusia sempurna dan lebih besar rahmatnya daripada azabnya. Berapapun Anda berdosa, berapapun saya berdosa, berapapun kita semua berdosa, kalau Allah mau ngampuni, at-taib minadz dzanbi kaman la dzanbala. Asal jangan sombong aja, Pak. Sombong itu satu sifat yang Allah kagak suka, apalagi sampai nantangin. Jangan deh. Kita cukuplah melakukan dosa saja sudah banyak dosa kita yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Belum lagi kita ninggalin ibadah karena gampang banget. Saya sering ngingetin sama saudara-saudara kita. Coba kita kalau punya teman yang muslim, Pak, diingetin lah. Jangan karena pekerjaan sholatnya ditunda-tunda. Jangan karena pekerjaan bahkan ditinggalin sholatnya. Kita mau bawa apa kalau mati, Pak? Sholat itu sampai ke orang mati saja wajib yang hidup nyolatin. Kalau kagak ada yang nyolatin dosa semua tuh orang. Namanya fardu kifayah. Salah satu penyebab orang yang menjadi wajib di hadapan Allah, bahkan pada saat mati, orang mati yang hidupnya masih harus menyolatkan. Makanya guru saya suka bercanda. Kalau lu masih pengen kalau memang kamu masih hidup ya berarti harus ibadah, harus sholat. Kalau memang kamu udah bosan nggak mau sholat, ya udah mati aja. Karena wajibnya sholat bagi orang hidup apa orang mati, Pak? Waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Surah 19 ya, ayat 31. Waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dia berwasiat kepadaku dan aku diberkahi dimanapun aku tinggal, kata Nabi Isa. Sholat dan zakat selama aku hidup. Wajibnya sholat dan zakat itu kalau hidup, kalau udah mati emang wajib, Pak. Makanya kalau kamu sholat silahkan. Nama bapak yang jawab, bukan saya. Innal munafiqina humul fasikun. Sesungguhnya munafik itu dosanya dosa besar. Jadi fasik itu kelasnya kelas munafik. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqatu nar jahannam khalidina fiha. Nah, ini tolong digarisbawahi, Pak. Ada satu kalimat dalam Al-Qur'an itu selalu mengatakan khalidina fiha. Ini bagi ashab. Kalau ashab itu memang spesialisasi gitu loh. Ahli kampung, ahli
Berarti kan memang penduduknya gitu, penduduk setempat. Sehingga dalam Al-Quran itu kalau sudah kafir dan munafik selalu ada kalimat khalidina fiha. Kenapa? Karena mereka tidak mungkin dikeluarkan oleh Allah dari siksa neraka, karena memang dia sudah jadi ahlinya, sudah jadi penduduknya. Beda dengan orang-orang yang mukmin nanti dalam tafsir Imam Nawawi ketika mentafsirkan surah 41 ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ditafsirkan sama beliau bahwa orang mukmin yang berdosa enggak bakalan selamanya di neraka. Pasti balik ke surga karena dia kampungnya di surga. Itu namanya kampung halaman orang yang beriman adalah surga, kampung halaman orang munafik dan orang-orang kafir adalah di neraka. Kenapa? Karena munafik dengan kafir itu satu kelas nantinya, Pak. Innallaha jami'ul munafiqina wal kuffara fi nari jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah akan kumpulkan orang munafik dengan orang-orang kafir di neraka jahanam satu kelas. Makanya berat, Pak. Orang munafik ini lebih bahaya dibandingkan dengan orang kafir, lebih bahaya munafik, Pak. Karena munafik ada di tengah-tengah kita. Di munafik itu nanti ke depan ya. Ini waktunya sudah habis. Tadinya saya mau ceramahnya cuma 10 menit doang, 15 menit. Enggak berasa juga, sampai jam 1 juga akhirnya. Ya. Jadi nanti ke depan kita akan lebih jelaskan sesungguhnya munafik kenapa lebih bahaya daripada orang kafir. Karena munafik ada di tengah-tengah kita. Kadang dia berada di pihak kita kalau memang dia mendapatkan keuntungan. Ya, tapi pada saat keuntungan tidak ada maka dia akan lompat. Bahkan ada gambaran al-yarbu. Al-yarbu itu tikus yang telinganya panjang, agak kurus, itu larinya, Pak. Dalam 1 jam bisa 24 kilo larinya. Menandakan bahwa orang munafik itu cepat sekali berubahnya. Kalau dia tidak punya kepentingan, maka dia berubah. Atau sebaliknya di tempat tersebut tidak mendapatkan sesuatu, maka dia akan berpindah ke tempat yang menguntungkan dirinya. Paham ya? Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang munafik. Nas'alukallahumma na'udzubika minal munafiq wal fasikin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Shalli wa sallim ala Muhammadin fil akhirin. Shalli wa sallim ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana waghfir lana dhunubana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min syarri ma ista'adha minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'anu 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam billahi ridha wal inayah wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.